Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di edisi Nostalgia. Ya, di edisi Nostalgia kita kali ini kita akan flashback atau bernostalgia ke tahun 2011 atau sekitar 9 tahun yang lalu. Ya, pada saat itu AMD baru saja merilis arsitektur prosesor terbaru, yaitu adalah AMD Bulldozer, yaitu adalah prosesor FX series. Nah, di studio kita kali ini kita kedatangan AMD FX 6100. Nah, seperti apa nostalgianya, seperti apa flashbacknya? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Setelah era AMD Phenom 2 series yang cukup populer, secara mengejutkan AMD merilis arsitektur terbaru di akhir tahun 2011, yaitu AMD Bulldozer. Kalau saya tidak salah, terdapat 4 jenis prosesor yang dirilis di Indonesia pada saat itu, yaitu AMD FX 8150, 8120, FX 6100, dan FX 4100. Keempat prosesor terbaru AMD tersebut akan bersaing dengan Intel Sandy Bridge yang sudah duluan ada. Tentu kalian masih ingat kan dengan Intel Core i7 2600K ataupun Core i5 2500K yang sangat impresif di zamannya. Namun, AMD FX codename Zambezi ini ternyata tidak berkutik melawan Intel Sandy Bridge pada saat itu. AMD FX series memang hadir dengan jumlah core yang cukup banyak di masanya dan hadir dengan clock speed yang begitu tinggi pula. Namun, AMD FX pada saat itu memiliki IPC atau single core performance yang sangat-sangat rendah dibandingkan pesaingnya. Bahkan, AMD Phenom 2X6 generasi Tuban masih memiliki performa yang lebih baik. Ya, AMD FX generasi pertama ini dalam waktu setahun langsung diganti oleh penerusnya, yaitu AMD FX Visera, dan didiscontinue pada awal tahun 2013. Kebetulan ini adalah prosesor koleksi pribadi saya. Saya masih punya prosesor ini dengan kondisi full set dan masih ada kipas bawaannya. Saya beli prosesor ini pada tahun 2011 dan pernah saya ulas pada tahun 2013 di forum Kaskus. Kalian bisa lihat linknya di menu deskripsi. Untuk membawa lari FX 6100 pada edisi nostalgia kita kali ini, saya telah menyiapkan koleksi milik pribadi juga, yaitu motherboard Asus Sabertooth chipset AMD 990FX. Ya, ini adalah mobo Asus seri TUF yang sebenar-benarnya. Zaman dahulu, seri TUF benar-benar dibuat dan didesain secara khusus, sehingga memiliki build quality yang sangat-sangat baik dan kokoh. Kalau kalian lihat secara langsung, Asus Sabertooth ini PCB-nya tebal dan berat sekali, sangat berbeda dengan mobo generasi yang sekarang. Lalu untuk RAM-nya, kita akan menggunakan Corsair Vengeance 2x4GB dengan frekuensi di 2133 MHz. Kita akan tes si AMD FX 6100 ini di platform zaman sekarang, di Windows 10 dan di aplikasi ataupun game-game terbaru. Kita akan lihat seperti apa performanya setelah 9 tahun berlalu. Untuk itu, saya telah menyiapkan VGA card kelas mainstream yang sangat populer di masa sekarang, yaitu adalah Radeon RX 570 dari ASRock. Tak hanya itu, kita akan coba bandingkan dengan prosesor zaman sekarang, supaya kita tahu FX 6100 ini posisinya ada di mana. Oke, di game pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider. Resolusi 1920x1080 pixel, settingan tertinggi atau highest, plus TAA aktif. Di sini bisa kita lihat AMD FX 6100 ini bisa membawa lari RX 570 dengan cukup baik sebenarnya, yaitu mencapai rata-rata di 45 fps. Namun yang menjadi masalah di sini adalah 1% low FPS-nya yang sangat rendah, yakni hanya di 4,5 FPS saja. Sering sekali terjadi drop FPS. Dan jika kita bandingkan dengan Ryzen 3 3200G di kondisi default-nya, Ryzen 3 3200G bisa mendapatkan rata-rata FPS yang sedikit lebih tinggi, namun 1% low FPS-nya sangat-sangat terjaga di 34 FPS. Dan bisa kita lihat performa dari Ryzen 5 3600 yang cukup impresif di sini. Namun nampaknya Shadow of the Tomb Raider ini adalah game yang GPU intensif. So kita coba di settingan terendah atau lowest. Nah, barulah di sini peran prosesor sangatlah terasa. Ryzen 3 3200G berada sangat jauh di atasnya AMD FX 6100. Di game yang kedua adalah F1 2019, kita tes di settingan Ultra High plus TAA aktif. Di sini AMD FX 6100 bisa berduet dengan baik bersama RX 570. Rata-rata FPS-nya cukup bagus yaitu di 69,1 FPS dan 1% low FPS-nya juga tidak terlalu rendah. Rata-rata FPS-nya tidak terlampau jauh dengan Ryzen 3 3200G ataupun Ryzen 5 3600. Dan jika kita ubah settingannya ke ultra low, barulah rata-rata FPS-nya berbeda sangat signifikan.
Di game ketiga yaitu Assassin's Creed Origins, ya ini adalah game yang sangat CPU intensif. Di settingan ultra high sekalipun, FX 6100 hanya mendapatkan rata-rata di 23 FPS saja. Berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan Ryzen 3 3200G yang mencapai 37,1 FPS. Kemudian di game yang keempat, kita coba di game PUBG Steam. Kita tes di map Karakin dengan settingan very low di resolusi 1080p. Karakin adalah map terbaru yang luar biasa berat, walaupun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan map besar lainnya. Hal ini dikarenakan bangunan yang ada di map ini bisa dihancurkan, sehingga tentu membutuhkan kinerja prosesor yang sangat tinggi. AMD FX 6100 di sini sangatlah kewalahan, di mana hanya bisa mendapatkan rata-rata di 50 FPS saja dengan 1% low FPS yang sangat-sangat rendah. Ryzen 3 3200G bisa mendapatkan rata-rata FPS yang lebih tinggi, yaitu mencapai 71 FPS. Namun tetap saja masih belum cukup ideal untuk menjalankan game ini. Kita perlu prosesor kelasnya Ryzen 5 3600 supaya bisa berjalan dengan sangat-sangat lancar. Di pengujian berikutnya, saya coba tes untuk video editing di Adobe Premiere Pro 2019. Saya edit video yang ringan-ringan aja, yaitu video unboxing yang saya upload di Facebook fanpage. Untuk editing video yang ringan ini pun AMD FX 6100 benar-benar kesusahan. Preview video di sini seringkali patah-patah, mesti kita play dan pause berkali-kali supaya bisa smooth. Di sini saya menggunakan 50% quality untuk video previewnya. Dan ketika encoding dengan video yang berdurasi 6 menit ini, AMD FX 6100 memakan waktu sekitar 11 menit 19 detik. Sangat jauh tertinggal dibandingkan Ryzen 3 3200G ataupun Ryzen 5 3600. Oke, teman-teman, itulah performa dari AMD FX 6100 di zaman sekarang. Setelah 9 tahun rilis, ternyata FX 6100 masih mampu membawa lari VGA card kelas mainstream di game-game AAA yang punya kriteria GPU intensif. Namun jika kita gunakan untuk game-game yang CPU intensif seperti PUBG ataupun Assassin's Creed series, AMD FX 6100 benar-benar kewalahan. Namun sekali lagi, ini adalah sebuah eksperimen saja, hanya untuk menambah pengetahuan kita bersama saja. Saya tidak menyarankan kalian untuk membeli prosesor AMD FX ini untuk digunakan di zaman sekarang. Ini adalah sebuah edisi nostalgia hanya untuk mengenang dan mengajak kalian untuk flashback ke zaman dahulu. Jika teman-teman suka dengan video-video nostalgia seperti ini, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan silahkan request prosesor jadul apa yang bakal kita tes lagi di video yang berikutnya. Demikian edisi nostalgia kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware. Dan sampai jumpa lagi di edisi nostalgia kita yang berikutnya.